Hari ini kita masuk ke pembahasan yang sangat praktis dalam manajemen keamanan TI. Jika di pertemuan sebelumnya kita belajar cara menilai risiko, kita akan fokus pada eksekusinya, yaitu bagaimana memilih kontrol yang tepat, menyusun rencana, dan menjalankan prosedur keamanan agar organisasi kita benar-benar terlindungi. Ada 4 target utama kita hari ini. Pertama, Anda harus bisa membedakan berbagai kategori kontrol keamanan. Kedua, memahami cara memilih kontrol yang paling pas untuk risiko tertentu. Ketiga, kita akan belajar bagaimana menyusun dokumen, security plan, atau rencana keamanan. Dan terakhir, kita akan bahas mengapa pemantauan terus-menerus itu wajib dilakukan, bukan sekadar pilihan. Mari kita lihat gambaran besarnya. Setelah kita tahu apa saja risikonya, langkah selanjutnya adalah siklus yang Anda lihat di layar. Kita mulai dari pemilihan kontrol, lalu membuat rencana implementasi, mengeksekusinya, dan yang paling sering dilupakan adalah follow-up atau tindak lanjut. Ingat, keamanan bukan hasil akhir, tapi sebuah proses yang terus berputar. Mungkin kalian bertanya, apa sih yang dimaksud dengan kontrol atau safeguards? Sederhananya, kontrol adalah segala tindakan, alat, atau prosedur yang kita pasang untuk mengurangi risiko. Tujuannya ada 2. Kalau tidak mengurangi kemungkinan terjadinya serangan, ia mengurangi dampak kerugian jika serangan itu tetap terjadi. Jadi, ini adalah benteng pertahanan kita. Kontrol itu tidak semuanya berupa software canggih. Kita membaginya menjadi 3 kelas. 1. Management Controls, ini soal kebijakan dan penilaian risiko. 2. Operational Controls, ini melibatkan manusia, seperti prosedur fisik dan pelatihan. 3. Technical Controls. Nah, ini baru yang sifatnya teknis, seperti firewall, sistem deteksi intrusi, atau enkripsi. Kita butuh kombinasi ketiganya agar pertahanan kita solid. Kita tidak perlu menemukan roda kembali saat memilih kontrol. Ada standar internasional yang bisa kita ikuti. Misalnya ISO 27002 yang menyediakan daftar induk kontrol keamanan yang sangat lengkap. Atau NIST SP 853 yang biasa digunakan oleh organisasi pemerintah. Menggunakan standar ini memastikan bahwa keamanan kita sudah sesuai dengan best practice dunia. Penting untuk kalian pahami, tidak ada sistem yang 100% aman. Setelah kita memasang semua kontrol yang mahal sekalipun, akan tetap ada yang namanya residual risk atau risiko sisa. Tugas kita bukan menghilangkan risiko sampai nol, karena itu mustahil, tapi menekannya sampai ke level yang bisa diterima oleh perusahaan. Semua strategi tadi harus dituangkan dalam dokumen tertulis yang disebut IT Security Plan. Dokumen ini sangat detail, berisi daftar risiko, kontrol apa yang dipilih, siapa yang bertanggung jawab, berapa biayanya, dan kapan harus selesai. Tanpa rencana tertulis, implementasi keamanan biasanya akan berantakan dan tidak terukur. Setelah rencana ada, saatnya bekerja. Implementasi bukan cuma soal menginstal perangkat keras baru. Ini juga soal mengubah konfigurasi sistem, membuat prosedur kerja baru, dan yang paling krusial, memberikan pelatihan kepada karyawan. Karena ingat, manusia seringkali menjadi titik paling lemah dalam rantai keamanan. Setelah semua terpasang, apakah tugas kita selesai? Belum. Kita harus melakukan pemantauan rutin. Kita cek apakah kontrolnya masih berfungsi. Apakah ada perubahan sistem yang menciptakan celah baru? Kita juga harus siap dengan prosedur incident handling. Apa yang harus dilakukan jika besok pagi tiba-tiba sistem kita tetap kebobolan? Sebagai kesimpulan, implementasi keamanan TI adalah jembatan antara teori risiko dan perlindungan nyata. Dengan memilih kontrol yang tepat, baik itu manajemen, operasional, maupun teknis, dan selalu memantau perubahannya, kita bisa memastikan aset organisasi tetap aman. Sekian penjelasan materi hari ini, terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.